Assalamualaikum sedulur-sedulur teknik semua. Kembali lagi bersama Genaon Alon. Di kesempatan kali ini saya sedang melakukan perbaikan elektrik pada genset Mercy dengan kapasitas 350 kVA, yaitu dengan trouble kabel atau wiringnya itu terbakar. Jadi di sini saya hanya rewiring pada panel kontrolnya. Oke, kita simak sampai selesai, sampai tes unitnya. Nah, ini panel kontrolnya. Sebenarnya sudah diperbaiki oleh customernya sendiri, namun sistemnya tidak berfungsi normal, yaitu safety device-nya tidak berfungsi, jadi hidupnya itu di bypass langsung. Nah, ini terlihat bekas kebakar di temperatur gate-nya. Nah, di bodinya itu terlihat hangus. Nah, pada panel ini menggunakan controller atau speed control GAC dengan seri ESD5221. Kita lakukan pengecekan dulu terhadap bearingnya, karena di kabel ini beberapa sudah ada yang terkelupas, juga ada yang disambung-sambung. Jadi nanti kita akan ganti beberapa kabel yang sudah terkelupas. Kita cek satu persatu, termasuk relay-relaynya juga kita lepasi. Sampai nanti unitnya itu bisa berfungsi semua untuk safety device-nya. Nah, ini kabel yang terkelupas. Kita lapasi juga yang ada di gate-nya, terus yang ada di kunci kontaknya. Ini alat-alat yang diperlukan. Nah, ini sudah proses rewiringnya. Tadi kabelnya hitam, kita ganti warna biru aja, karena stoknya yang ada cuma biru kebetulan. Ini ada juga kabelnya yang kita ganti karena meleleh, yaitu kabel positif dan negatif ke arah starter motor. Ini sedikit saya bahas mengenai speed controller yang digunakan untuk genset Mercy ini. Kebetulan di sini tipenya ESD5221. Yang saya bahas hanya fungsi-fungsi dari terminasi pada controller ini. Yang pertama, AB itu digunakan untuk output ke aktuatornya yang ada di injeksi pump atau untuk gasnya. Terus CD ini digunakan untuk input dari MPU atau magnetic pickup atau sensor speed. Yang C untuk plus, D untuk minnya. Jadi inputannya di sini saat crank itu minimal 1 volt AC ketika crank. Terus kita ke E sama F. E ini berasal dari min baterai. F ini kalau di sini lambangnya plus baterai. Cuma kalau aktualnya, karena gensetnya ini atau injeksi pumpnya ini tidak menggunakan solenoid cut off valve-nya, digunakan untuk fuel on-nya. Misalkan pakai modul, misalkan Dipsy atau yang lain, ini berasal dari fuel on relay-nya. Terus G untuk ground signal. Terus H dan G itu tambahan jumper untuk menaikkan drop atau saat paralel. Terus H dan G ini di jumper kalau digunakan untuk engine yang variable speed yang bisa di adjust. Terus J ini variable speed input 0 sampai 5 volt DC.
terus K dan L ini untuk pilihan drop, aktif ketika close, terus M dan L ini pilihan untuk idle RPM, terus N ini adalah input aksesoris, biasanya digunakan untuk load sharing atau sinkron otomatis. Terus yang P ini untuk aksesoris power supply 10 volt. Terus ada juga di atasnya itu ada tulisan speed, drop, idle. Ini adalah untuk settingan trim potnya. Kalau speed untuk speed, dropnya untuk drop, nanti dropnya itu seberapa, terus idle-nya itu diaktifkan, kita setting idle-nya itu berapa RPM. Terus gain sama stability ini digunakan ketika engine itu hunting, jadi untuk mencari stability-nya. Cuma di sini nggak saya buka karena saya tidak fokus untuk settingan itu. Terus di atasnya lagi ada tombol reset over speed dan sebelahnya lagi ada tombol test. Jadi tombol tes ini digunakan untuk ngetes simulasi over speednya. Jadi caranya kita tekan tombolnya itu, kita tekan sambil kita setel over speednya ke kiri sampai nanti lampu LED-nya itu nyala dan relaynya itu energize. Nah, relaynya itu di terminal 1, 2, 3 itu. Jadi kalau normalnya 2 sama 3 itu kan close, sedangkan 1 sama 2 itu open. Jadi itu untuk output kalau kita pasang relay lagi untuk statusnya itu sedang over speed. Oke, setelah ini berarti kita langsung tes unitnya seperti apa kondisi mesinnya.